Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasibus su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Al hadis au kama qal sadaqallahu haitsu yaqul. Ashabal fadilah, para kiai, para sesepuh, pinispo, wabil khusus yang saya muliakan, Kiai Haji Profesor Said Akil Sirot, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Sahabat saya lama Gus Miftah, mudah-mudahan semakin keren dan ganteng. Pak Sekjen PBNU yang berbahagia insyaallah. Yang terhormat Akhi Nabilah Profesor Nasaruddin Umar yang berbahagia di sisi Allah, hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di Masjid Istiqlal yang berbahagia di sisi Allah. Alhamdulillah, seluruh yang hadir di masjid yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah, panjang umur, lapang rezeki, agar majelis ini mendapat hujan keberkahan. Seluruh yang hadir saya ajak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan untaian doa, mudah-mudahan seluruh hajat dan kesulitan kita senantiasa diberi jalan keluar oleh Allah, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salat daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim
وسلم على سيدنا ومولانا عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام. Alhamdulillah, seluruh yang hadir di masjid yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, lapang rezeki. Tolong disiapkan buku catatan kecilnya, termasuk sing kiai-kiai. Password malam ini, kata kunci malam ini, orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. Tulis, orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Tidak ada bahasa, tidak ada gubahan sastra, tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat untuk menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pas dan klop. Saking agungnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sendiri telah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pujian ini datangnya dari pencipta alam semesta. Pujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ceramah saya yang singkat ini, saya pesan kepada kaum muslimin, khususnya warga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Rasulullah jangan Anda sejajarkan dengan pemimpin-pemimpin revolusi dunia yang lain. Rasulullah jangan Anda sejajarkan dengan Isaac Newton, Thomas Alva Edison, James Watt, Marconi, Mao Zedong, Mahatma Gandhi, dan Soekarno. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diabadikan oleh Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Rata-rata pemimpin-pemimpin selain Rasulullah, masa kejayaannya tatkala ia masih hidup dan tatkala masih berkuasa. Kadang-kadang masih hidup tidak kuasa lagi, sudah tidak sejaya itu. Understand? Roto-roto pemimpin selain Rasulullah masa kejayaannya satu tatkala masih hidup dan masih berkuasa. Kadang-kadang masih hidup tidak jabat lagi, sudah tidak kuasa lagi. Understand? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diabadikan oleh Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Grade-nya bisa ditingkatkan? Serius? Setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan, tapi tidak setiap orang mengetahui jalan untuk mencapai kebahagiaan. Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali telah berkata, ketahuilah bahwa kunci kebahagiaan adalah mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke tuku buku Gramedia atau Wali Songo atau Togamas, di sana banyak teori-teori untuk mencapai kebahagiaan. Bukunya tebal-tebal sekali. Umpama kita baca worong bahagia, sido mumet ndak sampean. Serius. Terlalu banyak persepsi, terlalu banyak definisi. Kalau kita kembali pada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup saya ambilkan separuh daripada ayat Al-Quran. Tolong dicatat kalau kurang, surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa nak? Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabau nural ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Bondone urip sing mesti bisa ngeterno bahagia dunia akhirat. Yang nomor satu adalah iman kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman dumateng Kanjeng Nabi. Sing sopone wong iman nang Kanjeng Nabi berarti iman kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Maaf, kianat kepada Rasulullah berarti kianat kepada Allah. Tidak ada jalan dan rumus seseorang bisa iman kepada Allah kalau tidak menanamkan jiwa iman kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Setiap pengakuan iman harus didukung adanya bukti. Rungokno sing dukung-dukung. Setiap pengakuan iman harus didukung adanya bukti. Kalau ada orang ngaku iman tanpa adanya bukti, pengakuan imannya patut ditinjau kembali. Di malam yang penuh berkah ini saya ambilkan satu saja. Salah satu tanda bukti seseorang benar-benar iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya kepekaan, kepedulian sosial, mau dan mampu mencintai para fuqara dan masakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta marang wong-wong melarat yang hidupnya tidak menemukan keberuntungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuku sarung ngenteni riyo, mangan manggis ngenteni pendak gering, kepethuk sate ngenteni diundang wong walimah. Serius. Kalau ada orang mengaku iman kepada Rasulullah tapi tidak mencintai orang-orang miskin, pengakuan imannya patut ditinjau kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor dua, wa azzaruhu ay wa addamuhu, mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasul tidak cukup hanya sekedar memperingati hari kelahirannya. Rungokno.
mengagungkan Rasul tidak cukup hanya sekedar membaca sholawat dan salam kepadanya. Yang paling terpenting, mengagungkan Rasul harus kita buktikan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, lebih-lebih bila sunnah itu ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi meringati maulid Nabi seperti ini penting. Maca sholawat lan salam marang Kanjeng Nabi penting. Luwe pentingan mana urip sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih bila sunnah itu ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh silaturahmi hari ini mulai tergerus oleh arus majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nek kiai biyen ni rata-rata nyekel tasbih, kiai saiki nyekel HP. Bapak kula, mbak kula biyen cekelane tasbih. Kiai saiki cekelane ada pergeseran. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang gemar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia gemar bersilaturahmi. Understand? Sing susah-susah gak perlu golek dukun. Sampai sing susah-susah gak usah golek jimat. Di malam yang penuh berkah saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar, karena dikontrol oleh wahyu. Kebenarnya mutlak, tidak terikat oleh ruang gerak dan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu saya masih kecil dulu, dengarkan ya, punya guru namanya Kiai Abu. Kiai siapa? Kiai Abu ini orangnya sederhana, tawadhu, zahid, abid, wirai. Saking gak duweni wong, warnane kupuluke gak jelas. Ireng ya gak ireng, abang gak abang. Bahasa Inggrisnya kluwuk-kluwuk. Saya tanya, Kiai, bagaimana duduknya hadis barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia gemar bersilaturahmi. Jawabnya Bung, ngene lho Li. Uang iku nek seneng silaturahmi, tatkalane malaikat Israel katin jabut nyawane, wonge tepak ganduk omah. Silaturahmi nang Bogor, silaturahmi nang Bandung. Waktu saya masih kecil, masuk rek ya Abu ya. Setelah banyaknya referensi yang saya baca, dengarkan ya, banyaknya beberapa riset penelitian ilmiah yang saya ikuti, orang yang gemar bersilaturahmi rata-rata sehat badannya dan panjang umurnya. Sampai nek kepencepit mate, sampai mengurung diri. Tapi nek sampai nganut petunjuk Kanjeng Nabi, yang senang bersilaturahmi berdasarkan penelitian ilmu kedokteran modern, cepet Gus ya, tidak ada kebahagiaan yang paling top markotop kecuali seseorang bertemu dengan sanak keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nek ana wong ketemu sanak keluarga iku gak seneng, iku ndase ana sing error. Kudu diinstal maneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada kebahagiaan yang top markotop kecuali seseorang bertemu dengan sanak keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut?
Yang ketiga, wa nasaruhu, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud membela Rasul adalah membela agama Allah yang dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam. Sampeyan tak tungakno bahagia, sak sampeyan tak tunggakno ditunggu dhuwit ae. Khusus wong Jakarta tak dongakno iso nggawe omah loro ndhuwek SD rata-rata luase 3000 meter persegi. Sampeyan tak dongakno iso haji, iso umroh, bisa menyekolahkan anak cucu sampeyan pada pendidikan yang bonafit dan qualified. Fakultas kedokteran, desain produk, mantu Pak, yang dimaksud membela Rasul adalah membela agama Allah yang telah dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang kepentingan Islam kita nomor satukan, pasti hidup kita bahagia. Rungokno aja bengok-bengok tok. Kalau kepentingan Islam kita nomor 2 kan, kita nomor 3 kan, kita nomor 4 kan, saya yakin bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, justru pusing melulu sepanjang hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Kita harus punya kesadaran, kemauan untuk memikirkan jatuh dan bangunnya agama Allah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita harus punya kesediaan rela berkorban demi kemakmuran masjid sebagai rumah Allah di bumi. Kita harus memikirkan jatuh dan bangunnya pendidikan Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita harus mau memikirkan al-kharokah diniyah, gerakan-gerakan sosial keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bila itu yang kita lakukan, pasti kita berhak mengibarkan bendera kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Yang keempat, wattabu nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun ay faizun. Allahumma sholli ala Muhammad. Modal hidup yang keempat yang pasti bisa mengantarkan kita bahagia adalah mengikuti petunjuk Al-Quran. Mungkin timbul pertanyaan bagi orang yang cerdas, mengapa iman kepada Rasul ditaruh nomor 1, mengikuti petunjuk Al-Quran ditaruh nomor 4? Jawabnya gampang. Orang itu kalau sudah tidak iman kepada yang bawah, pasti tidak iman kepada apa yang di bawah. Understand? Uang iku nek gak iman karo sing gawa, mesti ora percaya karo apa sing digawa. Mari Al-Quran kita jadikan imam. Mari Al-Quran kita jadikan tempat kembali tatkala kita dihadapkan kebingungan. Mari Al-Quran kita jadikan panglima di dalam hidup dan kehidupan, agar hidup kita bersama Allah dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilanjut? 1, 2, 3, 4 kalau ada pada diri kita baru diabadikan. Ulaika humul muflihun ay faizun, bejo kemayangan, saadah fitaro ini, bahagia baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang bahagia baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Lumano, seorang kiai jangan sampai kalah cerdas dengan seorang sutradara. Seorang kiai jangan sampai kalah cerdas dengan penulis naskah. Kalau sutradara bisa nyajikan sajian-sajian seri, mengapa kiai tidak bisa ceramah seri? Ya Pak Sekjen, diteruskan. Diteruskan.
naikkan sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca selawat dulu ya. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana adadama sholatan ta'ib stop. Sudah dapat dipastikan orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat hidupnya lebih bahagia dan berkah. Yakinlah, karena keyakinan melebihi dari ilmu pengetahuan, bahwa letak kebahagiaan bukan di istana, letak kebahagiaan bukan di tempat hiburan, bukan di mall, tapi letak kebahagiaan adalah pada hati yang dirahmati dan dibimbing Allah. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hatinya dirahmati dan dibimbing Allah. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Muttafaqun alaih. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati orang yang rakus dan ambisius lebih panas daripada api. Sing dilirik sugine tonggo ae. Kaget ono kiai rabi maneh dek. Ono tonggo tuku montor dek, ono kanca iso mbangun omah dek. Orang yang berhati rakus dan ambisius sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang berhati rakus dan ambisius pasti tidak mampu berpikir sehat. Mereka kehilangan objektivitas di dalam memandang masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Orang yang berhati qanaah lebih kaya daripada lautan. Padahal sampai hari ini belum ada komputer secanggih apapun yang bisa dibuat menghitung kekayaan yang dimiliki oleh lautan. Begitu masih kalah kaya bila dibanding dengan orang yang berhati qanaah. Seluruh yang hadir, saya doakan santri-santri yang berhati qanaah. Survei membuktikan, beberapa penelitian ilmiah telah menemukan wong apik iku sangka pengaruhane kanca, wong bejat lan rusak ya sangka pengaruhane kanca. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili fal yandur ahadukum may khalil, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan percaya ada orang hebat kalau miskin teman.
Jangan percaya ada orang bisa punya wawasan go internasional bila menutup diri. Sampeyan ndongakno Kiai Sam. Jangan percaya ada orang hebat bila miskin, teman. Bahasa Imam Ali, tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu-waktu. Sing pinter golek konco, sing pinter golek bolo, sing pinter golek dulur, supaya kula kali sampean hidupnya tidak kekeringan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ing rene sing ngundangi PBNU lembaga dakwah, senrangno NU titik. Sedikit aja. Beliau Al-Arabillah Al-Maghfurullah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar pada zamannya ahli hadis, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, punya wawasan go internasional. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, tapi di sana ada peran dukungan sumbangan dari sahabat-sahabatnya yang jujur dan soleh. Di sana ada K.H. Wahab Hasbullah, seorang kiai yang alim, cerdas, diplomasinya bagus, dan sekaligus seorang pendekar. Di sana ada K.H. Bisri Sansuri, seorang kiai yang alim, zahid, abid, wirai. Saking wirai Mbak Bisri Sansuri mboten purun mangan nduk warung, beda karo Wali Masyuri. Apa maneh sing warung ayu balik-balik moro kula. Serius. Mbak Bisri mboten kersa dahar teng warung. Di sana ada seorang kiai yang alim, zahid, abid, wirai, sekaligus seorang mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Kiai Haji Romli Tamim. Itu asalnya murid, saking alimnya menjadi sahabat dekat. Ke selatan sedikit di sana ada Hadratus Syekh Kiai Haji Iksan bin Dahlan Jampes Kediri, seorang ulama besar pada zamannya yang sangat alim. Minhajul Abidin yang lembuti tasawufnya begitu diperes karo Syekh Iksan. Jadi Sirajud Thalibin yang hari ini tahu mata kepala saya sendiri, bukan katanya orang, menjadi salah satu mata kuliah wajib di Al-Azhar University. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki wong NU, wong Jawa, wong Kediri, go internasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya terangkan demikian, saya bukan apologi, saya bukan mendewa-dewakan, supaya orang-orang NU itu percaya diri, tidak gampang ngatut wong liya. Serius. Ke timur sedikit di sana ada Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi Sepuh Sidogiri Pasuruan, walim. Mbah Nawawi Sepuh Sidogiri, ya Allah. Nek ana masail iku sing teko iku sing takon durung teko jawaban wis sedia. Mbok menawi Allah paring cocok menika. Beto karo Ali Masyuri, mun ditakoni wong leren buka le. Ketulane pas masail buka, nek ente lali apa-apa ngoyo Pak tak buka. Ke timur sedikit di sana ada K.H. Siddiq Jember. Serius. Kiai Siddiq Jember punya jasa besar terhadap berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan salah satu kiai yang mampu menerjemahkan isyarat-isyarat samawiyah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi Mbak Khalil ngutus Mbah Hasim mendirikan NU itu bahasanya bukan jahar, pakai isyarah-isyarah. Wali itu sering nggak isyarah-isyarah. Sing nek ngomong jahar itu lah biasa makelar, Pak. Jadi ya Allah, rata-rata anak dan cucunya Mbah Siddiq Jember itu dari kiai-kiai besar, termasuk Nadir Muhammad, Yusuf Muhammad. Bila pohon itu subur, manakala banyak buahnya, bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini tak terang lihat di undangan mana ya? Niki nek tak ge kuliah 3 SKS nih. Bila pohon itu subur, manakala banyak buahnya, bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Mungkin anak sing pikiran nakal, ya apa Gus nek digondol codot. Aku gak ngeladeni wong sing srekalan. Kualitas anak dan cucu tidak jauh dari kualitas ayah dan banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun sewu kula kok mboten jane. Kiai Said sing alim ini gak berangkat dhewe, paling ndukur-ndukure kiai-kiai gede. Nek diangkat mudik ku Mbak Asnawi Sepuh Kudus. Ziarah yai itu Kudus. Serius nih. Pentala, bila pohon itu subur, manakala banyak buahnya, bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Serius? Masya Allah. Ngetan mana? Di sana ada KH Samsul Arifin, asem bagus itu pondok. Abahnya Kiai As'ad, seorang kiai yang alim, zahid, abid, wirai. Pondoknya yang puluhan hektar itu babat hutan sendiri. Lamun kiai gak seneng agama kaya apa ke pondok dikapling kok ke perumahan. Saya nerangkan demikian. Sekarang banyak suara-suara sumbang yang Masya Allah banyak yang Masya Allah melihat kiai yang tidak objektif. Kembali ke barat, kalau di sana ada KH Mas Mansur Surabaya, yang sekarang namanya dibuat salah satu nama jalan di Surabaya, mepet Ampel itu ada jalan KH Mas Mansur. Di sana ada KH Mas Alwi. Di sana ada KH Abdullah Kawatan Surabaya. Ke barat sedikit di sana ada KH Fakih Mas Kumambang Gresik. Top ini. Seorang kiai yang alim, zahid, abid, saking alimnya Kiai Fakih Mas Kumambang ngelapis Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar, wakilnya itu Kiai Fakih Mas Kumambang. Top napa mboten? Ke barat sedikit ada sanak saya. Masih ngene turuni kiai. Sewani sampean. Ada KH Murtado Makam Agung Tuban. Seorang kiai yang alim, zahid, abid, wirai, mboten kersa dahar nek mboten kaya dhewe. Ayo, ono aja iki. Wali. Ke barat lagi. Di sana ada KH Khalil Ngasinan Rembang. Pakar alat. Nahwu, sorob, balago, mantek, arut, bayan niki pakar. Ke barat lagi di sana ada KH Raden Asnawi Kudus. Cik Mbak sampean niki. Putune Mbak Asnawi Kudus. Alim, zahid, abid, wirai, loman, ben mari ngaji santri ini dikai mangan. Nek di Jakarta ono kiai murah ngaji terus dikai mangan, aku tak ngaji rono aku.
Ya Allah. Ke barat agak jauh, insyaallah ada KH Abbas Buntet Cirebon. Iki muridnya Hadrat Teh Kiai Haji Muhammad Al-Ghazali. Saking alime jadi sahabat dekatnya Hadrat Syekh Kiai Haji Muhammad Al-Ghazali. Beliau Kiai Abbas Buntet Cirebon punya jasa besar terhadap pertempuran 10 November Surabaya. Wa min karomatihi, wong NU nek keramat-keramat wis seneng. Setengah keramat Mbak Abbas. Iku di dalam pertempuran 10 November iso ngerontokno montor muluke Londo, montor muluke Inggris di pertempuran Surabaya. Jujur walaupun kula duduk putune asma enggak ada ya iku. Wirite enggak ada, sanate kodok. Cuma kula ditakoni guru-guru besar Universitas Erlangga, Gus, napa nek Mbak Abbas sing maca iso nglogurno montor muluk, sampeyan nek sing maca gak iso nglogurno cecek. Kiai ditakoni ngene kentengan pertanyaan nih. Tak jawab, Prof. Mbak Abbas maca biyen situasi ini perang. Situasi juga menentukan. Lah saiki aman, Prof. Nek tak waca logur sing logur Lion. Garuda, Citylink kok api-api. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya nerangkan demikian, sampeyan sing percaya diri. Cek gak melok wong-wong liya-liya iku. Insyaallah sampeyan cek percaya diri bahwa para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama selain alim, zahid, abid, wirai punya kepekaan, kepedulian sosial kepada umat. Yanduruna ilal ummah bi ani rahmah. Mereka sangat memandang umat dengan penuh kasih. Mboten enten kiai menting nawake dhewe, mboten enten. Allahumma sholli ala Muhammad. Seluruh yang hadir di masjid yang penuh berkah ini saya doakan barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah darah dan keturunannya. Terakhir, hari ini banyak orang kehilangan dirinya sendiri. Catatan ya, hari ini banyak orang kehilangan dirinya sendiri. Orang yang kehilangan dirinya sendiri pasti tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri pasti tidak siap bersaing sehat dengan orang lain. Pikirannya elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Melalui ceramah saya yang singkat ini, saya mengajak kepada seluruh yang hadir di Masjid Istiqlal ini untuk belajar berpikir positif. Karena berpikir positif merupakan kekuatan dasar dan merupakan separuh daripada kesuksesan seseorang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Belajarlah berpikir positif. Pikiran sing elek dibuat. Bisa dilanjut. Allah tidak pernah menjanjikan langit terus cerah tanpa mendung. Allah tidak pernah menjanjikan air laut pasang terus tanpa surut. Tapi Allah telah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata ma'ah. Maka nerjemahkannya tidak cukup pandai, harus plus cerdas. Pandai plus cerdas. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesempitan pasti ada kelapangan. Bersama kegagalan pasti ada kesuksesan. Maka sangatlah cerdas orang bijak bersemboyan, kegagalan itu sebenarnya merupakan keberhasilan yang tertunda. Saya kasih contoh satu Pak Sekjen supaya paham. Ada orang yang namanya Thomas Alva Edison. Siapa nak? Dalam risetnya, dalam penelitiannya untuk menemukan bola lampu, Thomas Alva Edison ini mengalami 9.000 kali kegagalan.
sehingga hasil akhirnya hari ini bola lampu bisa dinikmati oleh manusia seluruh dunia. Yakinlah, bersama kegagalan pasti ada kesuksesan. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, bersama penyakit pasti ada obatnya. Yang hadir bila ada yang sakit, saya doakan penyakitnya diangkat oleh Allah. Bahkan bersama musibah, di sana ada berkah. Belajarlah berpikir positif. Saya sering menyampaikan, nasib baikmu, masa depanmu bukan ditentukan gelar apa yang kamu sandang. Masa depanmu, nasib baikmu bukan ditentukan atribut apa yang engkau pakai, tapi nasib baikmu dan masa depanmu sangat ditentukan apa yang menjadi isi pikiran dan hatimu pada hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau hari ini pikiran dan hati kita baik, insya Allah kita akan menemukan kebaikan. Belajarlah berpikir positif. Mudah-mudahan segelumit ilmu yang saya sampaikan dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.